Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda al-qail fi kitabihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Al-qail fi ma utiya min jawami'il kalim. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa ashabihi wa man dum bi ihsan ila yaumiddin. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'na bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza fasun, bermula ini adalah satu fasal. Wal istinja'u, bermula bebersih. Dari hadas kecil. Bermula bebersih itu adalah wajibun, yang wajib. Minal bauli, dari BAK, buang air kecil. Wal ghaiti, dan BAB, buang air kecil sakpiro, besar sakpiro. Wal afdalu, dan bermula yang lebih utama adalah ayyastanjia, bersuci siapa seseorang bil ahjari, dengan batu. Summa yutsbi'aha, kemudian mengikut sertakan siapa seseorang akan ahjar bil ma'i, dengan air. Wa yajuzu, dan boleh apa ayak tasiro, menyederhanakan siapa seseorang atau mengambil kecukupan siapa seseorang alal ma'i, dengan menggunakan air, au salasati ahjarin, atau 3 batu. Yungki, yang dapat membersihkan apa air atau 3 batu itu. Yungki, yang dapat membersihkan siapa seseorang bihinna, dengan salah satu ahjar, al mahalla, akan tempat keluarnya BAB. Fa'idha aroda, dan jika menghendaki siapa seseorang al-iktisoro, akan menyederhanakan ala akhadima, akan salah satu dari air atau 3 batu itu, falma'u, maka bermula menggunakan air itu, itu afdolu, lebih utama. Rawa, meriwayatkan siapa, Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim, an Anasin, dari sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa sahabat Anas bin Malik, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah yadkhulu, masuk siapa Nabi, siapa Rasul, al-khola'a, akan toilet. Fa'ahmilu, maka fa'ahmilu, kemudian membawakan siapa aku, ana, ya saya, wa gulamun, dan seorang anak laki-laki, nahwi, sepantaranku atau sepadan denganku, membawa idawatan, tempat kecil dari kulit, min ma'in, dari air, wa anazatan, dan tombak, ya, tombak kecil. Fayastanji, kemudian bersuci siapa Nabi bil ma'i, dengan air. Al-khola, itu artinya makanu qadha'il hajah, tempat untuk menunaikan hajat. Ini bahasa agama itu sangat elegan, ya.
tidak vulgar. Nggih. Jadi orang paham maksudnya qadil hajah itu. Nggih. Qadha hajah itu ya sama dengan orang Jawa bilang itu. Ngapunten nderek teng wingking. Apa kating liwet ta sampean wingking. Nderek ke mohon maaf mau ke belakang tuh. Ditunjukkan di depan, bukan belakang gitu, karena biasanya kamar mandi itu di belakang gitu. Jadi mungkin izinnya ke belakang. Gitu. Jadi kan jarang orang bilang jujur, ngapunten badhe piece of cur. Jadi gak wani ngomong ngoten juga, jadi ke belakang. Nggih. Nek ning pondok Mergosono mbiyen niku, Mas Toyo, ngajeng napa wingking? Gak menangi Cak Mahres ya, Cak Nahres ya. Menang ya, zamannya Mas Esat itu. Jadi ayo. Jadi sangat elegan ya. Untuk hajat itu maksudnya BAB ya. Idawatan inaun sohirun min jildin, di tempat kecil dari kulit. Anazah itu al-hirbah al-qasirah, itu artinya tombak kecil. Ya. Turkazu yang diletakkan atau diposisikan apa hirbah itu, ya. Liyusolla supaya bisa dipakai sholat apa ilaiha, ya, khirbah, ya. Kasutroti seperti sutro. Jadi untuk membangun konsentrasi ketika orang sholat, ya, itu Nabi memberikan pernyataan dalam satu hadisnya supaya orang ini tidak berlalu lalang ya, di depan orang sholat. Maka dibuatlah garis demarkasi. Ya. Zaman dahulu ketika masjid itu belum keramik dan orang-orang itu merasa keamanan dirinya, itu tidak ada yang menjamin, maka kemana-mana membawa pedang, membawa tombak itu, untuk menyelamatkan diri. Ya, tombak dan pedang itu yang kemudian menjadi ya seperti sawari. Sawari itu tiang-tiang. Jadi dulu ya sahabat-sahabat Nabi yang kebetulan tidak membawa senjata itu kalau sholat mencari tiang-tiang. Jadi sholatnya di belakang tiang. Kalau di belakang tiang itu artinya apa namanya, tidak dipakai lalu lalang orang. Nah, itu intinya. Sehingga dia bisa konsen, itu maksudnya. Coba kalau kita sholat, orang ngono ayo apa meneh ngoten iki. Karena kita itu terlalu serius ketika sholat. Kalau orang-orang kawasan Timur Tengahan itu berani Allahu Akbar, terus kan sunnahnya itu mata memandang tempat sujud. Tuh. Harapannya supaya khusyuk. Tetapi dengan membelalakkan mata, khusyuk pun tidak didapat. Maka pertanyaannya, apakah boleh saya sholat dengan memejamkan mata? Jika memang itu pilihan satu-satunya, maka kita diperkenankan untuk memejamkan mata. Ya. Tetapi ketika kita sujud, niku diminta untuk membukakan mata, sehingga mata yang terpapar betul gitu, ya, pada kesadaran jati diri kita. Kita ini kan merasa mulia ketimbang apa yang kita duduki dan kita tempati. Jadi wong niku lho jijik ngoten nggih. Jadi tempat duduknya seseorang terus dinggo sujud niku lho, orang itu jujur waduh bekas bokonge A B C ngono nggih.
Pas wedok terus bayangno sing wedok mau ayu piye ngono iku. Jadi ketika kita membukakan mata niku menyadari betul tentang kedirian kita niku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kita ini enggak siapa-siapa sesungguhnya. Nah, ketika orang itu sholat, ya, kemudian ada yang mau melintas, ya, ketika tidak ada, misalnya kita tidak sholat di depan tiang kita, di depan tiang masjid atau tiang musola, atau di depan sendiri di depan tembok, ya, maka kita ini boleh terus membatasi diri gini, gitu, supaya orang tidak lewat. Aku sholat terus jangan lewat di depan saya. Lebih dari itu kalau maksa boleh kita pukul. Hilang khusyuknya malah. Iya. Itu konteksnya bukan persoalan khusyuk dan tidak khusyuk. Ya, mengingatkan orang itu agar tidak mengganggu sholat dia, gitu. Ya, karena ya, tentu dipahami tidak secara tekstual, eksplisit hadis niku halal darahnya orang yang melintasi orang yang sholat itu, ya. Tentunya ya sebatas orang sampai sujud itu kira di mana tempatnya. Nah, pun sekarang ini ya sutroh itu sudah tidak lagi ada, ya, karena semua masjid sudah pakai keramik, sudah pakai karpet misalnya, maka sajadah itu menjadi sutroh. Ya. Jadi orang kalau membawa serban itu yang lebih baik dipakai serbannya, jangan dipakai sutro sajadah. Itu ada sendiri pahalanya gitu nggih. Jadi ya nek kepengin lorone nggo sajadah ya nggawa serban ngoten. Karena orang sholat pakai serban itu 7 kali lipat sama dengan dia sholat tidak pakai serban. Itu 3. Dan itu nggak usah nunggu kudu umroh atau haji ngoten nggih. Jadi dipakai. Nah, jadi sahabat Anas bin Malik menceritakan satu waktu Nabi itu masuk ke toilet dan aku bawakan air, ya, dan anazah itu, ya. Jadi kasutroh yastanji yatakhallas, artinya membersihkan siapa seseorang min asarin najas, ya, dari bekas najis. Warawa dan meriwayatkan siapa Al-Bukhari wa ghiru an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qol, dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala, berkata siapa Ibnu Mas'ud, ata datang siapa an-nabiyu, ya, mendatangi siapa an-nabiyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ghaito akan toilet, ya, itu. Fa'amaruni, kemudian memerintahkan siapa Nabi ini akan diriku an atiyahu, untuk membawa siapa akuhu untuk Nabi bisa lasati ahjarin dengan 3 batu, ya. Al-ghaid maknahu al-makan al-munkhafid, ya, tempat yang agak cekung. Nah, seperti layaknya toilet itu buat agak cekung, ya. Minal ardi, dari bumi, tugdo, yang dilaksanakan fihi, di dalam tempat itu apa al-hajatu, kepentingan BAB. Katanya yang orang Bojonegoro, Lamongan, ini pasangil banyu ngono ya gayane koyok kate nandur apa nunggu pacul. Jadi ngeduk dhisik, ya. Iku nek ning laut, ning daerah kawasan nggih mulai Tuban sampai ngulon niku ning gone endi jenenge laut, ning pantai. Makane akeh kotoran. Dan yang menarik itu nggih, nggak ngerti filosofinya itu gimana. Nek wong asli kono iso niteni iki. Ketika sudah ada asar nih gitu. Kan harapannya kok diterak. Jadi air pasang ke dalam gitu, ditarik ke laut gitu, ya. Jadi nggak gelem duduk, kurang gelem gitu loh. Di samping ya dia memang cari yang dekat
sungai, apa namanya, air. Jadi sehingga habis kodok hajat itu agak menjorok ke dalam supaya dia bisa cebok itu, ngoten ya. Tapi ada filosofi nek lanang iku madhep laut, nek wedok mungkuri laut ya. Jadi delok bentuke wis iso, iki lanang iki. Iki wedok iki ngono iki. Iso ngono iki. Ya, niku ora makan munkhafid ngoten niku. Nggih. Tetapi dalam konteks kenabian nggih, itu selalu ditelan bumi. Bumi itu menelannya. Jadi tidak ada siapapun orang yang mampu melihat nggih, dalam tanda petik ghaibnya Kanjeng Nabi dan baulnya itu. Tangkap. Wayut laku, dan disebut apa ghaib itu alama untuk sesuatu yakhruju yang keluar minat duburi dari dubur. Jadi ghaib itu arti asalnya adalah tempatnya, bukan barangnya itu ya. Tempat yang mewadahi barang itu. Tapi kemudian barang itu ya, mengganti tempatnya. Warawa, dan meriwayatkan siapa? Abu Dawud wa ghairuhu an Aisyata Airuyat, artinya diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah qala, bersabda siapa Nabi, idza dhahaba, ketika pergi siapa akadukum, salah seorang kamu, ilal ghaiti, ke toilet, falyadhab, sebaiknya pergi siapa seseorang ma'ahu, bersama seseorang, siapa akad ma'ahu, berserta akad, bisalah satu ahjarin, dengan membawa 3 batu, yastatibu, yang bisa mensucikan siapa akadukum bihina, dengan salah satu ahjar, fa innaha, karena salah satu ahjar itu tujzi'u ya, tujzi'u mencukupi ya, atau mencukupkan apa salatu ahjar anhu, dari ahad. Yastatibu yastanji, sumya, disebut apa istinja atau yastanji bidzalika, dengan yastatibu ya. Li'annal mustanji, karena orang yang bersuci itu ya, tatibu, bersih apa nafsuhu, dirinya, biizalatil khobasi, dengan membersihkan kotoran, anil mahroji, dari tempat keluarnya kotoran itu. Waji'u, dan mencukupi untuk istinja, bebersih itu apa, kullu jafin, semua yang kering, zohirin, tohirin, yang suci, kalwaroki, seperti daun, wanahwi, dan selainnya. Warwa, dan meriwayatkan siapa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi ayruya, artinya diriwayatkan siapa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi, nuzilat, diturunkan apa hadhil ayat ini fi ahlil Kuba, untuk para ahli Kuba, penduduk Kuba. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Qala, berkata siapa Abu Hurairah, kanu, ada siapa ahlu Kuba itu, yastanjuna, bersuci atau membersihkan diri siapa ahlu Kuba itu, bilma'i, dengan air. Fanuzilat, kemudian dikomentari oleh Allah, fanuzilat, maka turun nafihim ya, mengomentari mereka apa hazihil ayatu, ini yaitu ayat. Di konteksnya memang di tempat yang sulit air, jadi luar biasa. Andai air, jadi Nabi itu diutus seperti di Malang begini ini ya,
barangkali tidak memberikan alternatif, ya, karena Nabi tidak sedang mengada-ngada, kecuali ada pertanyaan, bagaimana Nabi kalau tidak ada air? Ini konkret kan, Nabi itu terlahir diutus di daerah yang sulit air, maka disiapkanlah solusi atau alternatif untuk mensucikan. Dan batu, karena memang di daerah sana mudah untuk mencari batu. Tentu batu yang suci. Suci itu tidak ada kotorannya. Dan itu tidak harus tiga. Dan itu ada persyaratan, tidak batu yang halus, karena halus nggak bisa. Jadi batu yang ada sikunya sehingga bisa, bisa, ya itu apa namanya gitu, nil gitu loh ya, bisa nyolek gitu ya. Kalau misalnya, kan sesekali orang itu kadang ketika beol itu tidak semuanya tuntas, itu masih ada yang gondal-gandul itu, jadi nggak bisa langsung prol gitu ya. Itu maka yang bisa nyolek begitu. Maka kalau batunya itu halus nggak bisa, atau batunya bunder nggak bisa. Maka yang harus punya siku. Dan tiga itu yang punya tiga sisi. Artinya cukup dengan yang punya tiga sisi, gitu maksud saya. Nah kalau nggak ada tiga sisi, jadi satu batu satu sisi, ya disiapkanlah tiga. Jadi sekali hilang dibaleni lagi itu. Tetapi ini seolah menjadi sebuah solusi jika air itu tidak mudah ditemukan, karena bagaimanapun juga tadi idza arada ayyak tasiro fal ma'u afdol. Jadi maka menggunakan air itu lebih bagus. Nanti ada kesunahan-kesunahannya, jadi sunnahnya itu yang saya makruh ya, iku makruh niku nek ditinggali niku gedene sak pira rupane apa, sekalipun ada ternyata niku ada kiriman video seorang dokter yang berinformasi, jadi warna tinja itu kemudian bentuk itu menjadi indikator dia sehat atau tidak gitu. Karena itu dokter sering nanya. Kalau yang nggak, karena kita paham itu makro nggak bisa nggak lihat dok. Tapi itu tanda itu ya. Yang sehat itu yang warnanya kuning kepucatan gitu. Dan utuh gitu ya. Utuh itu ngelumpuk seperti gedang itulah ya. Itu sehat itu ya. Kalau kemudian warnanya berbeda, kemudian apalagi tidak unggul cair, itu ada masalah dalam perut itu. Jadi luar biasa, itu ada indikator buat kita itu sehat atau tidak itu. Nah, nanti kita akan jelaskan terkait dengan hari ini. Jadi di beberapa tempat itu tidak disiapkan air dan menggunakan tisu. Nah, tohir itu jaf, tentu yang kering, bukan yang basah. Kalau basah, apalagi tisu basah, itu malah kemudian memberi kesempatan atau peluang najis lebih melebar, lebih luas daripada al-mahal tadi. Al-mahal itu ya lingkaran anusnya itu. Makanya harus dengan yang kering. Satu. Yang kedua, tohir yang suci. Suci itu tidak saja zatnya yang suci, atau tidak saja memang itu barang suci, tapi substansinya atau zatnya itu suci. Dan tidak boleh masuk, misalnya nih, orang nemu kreweng, nggak nemu batu, nemunya itu roti garing. Jadi kalau
Ya, di tempat-tempat di beberapa negara di Jazirah Arab, kawasan Arab itu kalau pas musim panas ya, karena tidak ada kelembapan sehingga kelembapan udara ya, sehingga kerupuk itu nggak ono ayam niku, layu itu nggak ada, ya keras. Jadi roti yang asalnya lunak jadi keras itu nggak boleh itu ya. Jadi istinja menggunakan roti, makanan ya makanan, kemudian nggak boleh lagi ya, itu roti itu contoh ya, bisa senjem ya, menjes, tempe ya, nggak boleh dipakai itu karena itu termasuk tohir. Dan yang tidak boleh lagi tulang ya, karena tulang itu ya, diinformasikan itu adalah makanan untuk barang halus ya, jadi makhluk lain. Khawatir ada masalah-masalah. Karena itu satu di antara kesunahannya orang masuk toilet itu pakai menutup kepala. Jadi siapkan peci, topi khusus untuk ditempatkan di depan toilet gitu loh. Nek peci dikira kate khutbah. Kita latihan pidato ya. Pakai peci ya, peci yang ngerokok sampai cari inspirasi gitu ya. Itu seperti orang Belanda atau orang asing ketika di Kali Mas Surabaya itu. Sebelum bersih seperti hari ini, dulu kan banyak tempat-tempat. What is that? Wah itu. Piye cara nerang nih. Kita kasih tahu di situ orang-orang Jawa itu cari inspirasi. Wah. Jadi tidak boleh yang suci itu. Tapi hari ini begini ini kita sekedar tahu karena bukan tidak mungkin satu waktu kita punya masalah yang mengharuskan harus istinja sementara kita tidak mendapati air. Jadi tetap harus kita diskusikan, kita pahami, jangan kita lewati. Hari gini batu, ya. Masa ini kata lungo sing digo watu, nggih opo iki watu iki? Persiapan nggih. Al-feferu tawi fefer gitu ya. Itu ya bil batu ya. Jadi enggak perlu harus begitu ya. Kalau menggunakan kertas itu kan nembus ya, tembus tisu itu tembus. Jadi ada luar biasa ya, penelitian di Inggris ya, yang menyoal tentang istinja dengan menggunakan tisu itu. Jadi memang luar biasa Allah itu menciptakan kita umat manusia itu dengan fitrah dan wataknya yang spesifik ya. Jadi kita ini fitrahnya karena disebutkan fitrah kita itu 5 ya. Satu diantaranya bebersih ya. Bebersih niku nggih khitan, kemudian mencukur rambut, mencukur bringos, mencukur ketiak dan al-anah ya. Bulu kemaluan ya. Itu termasuk disebut fitrah ya, bawaan orang itu kepengen bersih ya. Maka bagaimana dia bisa bersih? Yang pertama kali yang keluar dari dirinya itu, apakah itu tinja, apakah itu air kencing atau kotoran-kotoran lain yang muncul dari dalam diri kita, baik itu dari perut maupun usus kita. Maka kita ini supaya dalam keadaan bersih dan mampu melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya dan secara biologis enggak ada masalah, maka Allah itu ciptakan ada proses pembersihan kotoran itu pada tubuh kita. Jadi mengeluarkan ada toksin, ada mikroba, ada bakteri itu dikeluarkan, karena kalau orang itu tidak keluar itu besok beda lagi kalau di akhir di surga itu orang nggak pernah kenyang sehingga tidak pernah butuh toilet gitu besok di surga. Jadi jangan berkhayal
punya cita-cita menjadi penjaga toilet di surga itu ya. Sepenting mlebu swarga masih napa nunggu toilet ora apa-apa. Mboten wonten besok karena orang keburu dalam waktu sekejap sudah hilang lagi, jadi nggak sempat kenyang. Dan menurut medis bahwa itu mempunyai manfaat preventif yang luar biasa. Jadi ada dalam kedokteran modern ya, ini membuktikan bahwa kebersihan diri ya, jadi akibat dari metabolisme tubuh ya, kemudian proses pencernaan di dalam tubuh itu ya, dapat melindungi jantung kita, sistem urinari ya, dan berbagai macam peradangan infeksi akibat penumpukan mikroba dan bakteri ya, kalau tidak dikeluarkan itu bentuk khimyah ya, proteksi yang secara otomatis Allah berikan kepada umat manusia secara alami sehingga orang itu senantiasa bersih itu ya. Dan pemastian kebersihan ini juga bermanfaat bagi orang yang sakit, terutama penderita diabetes, kencing manis ya. Atau ya, karena kencingnya ini kan mengandung gula yang selalu dalam jumlah yang besar. Yang kepingin saya sampaikan tadi bahwa pada tahun 1963 ya, di Inggris ada di salah satu kota ini sempat terjadi penyebaran penyakit tipes ya secara meluas sampai semua penduduk di satu kota itu namanya kota Dundee ya, itu panik ya. Kemudian mereka mencoba mencari tahu, menganalisa bagaimana menanggulangi penyebaran ya, pemutusan mata rantai penyakit itu ya. Yang luar biasa kemudian dalam analisa yang panjang para ahli itu kemudian sepakat mengeluarkan peringatan di berbagai media massa yang berisi bahwa agar seluruh warga ini tidak menggunakan kertas atau tisu ya, ketika bertinja dan harus menggantinya dengan air. Ini dilakukan dalam rangka meluasnya penyebaran penyakit ya. Dan ini yang luar biasa ini. Jadi dianggap mengejutkan karena penyebaran penyakit ini mendadak terhenti ya, dan ada semacam blokade untuk penyebaran penyakit ini pun kemudian dicabut setelah dianggap selesai. Artinya mereka belajar kebiasaan baik setelah mengetahui manfaatnya. Nah, mereka awalnya kan kadang-kadang orang cewek nggak paham itu ya, sampai dengan khitan ya. Khitan untuk laki-laki yang namanya khitan, kalau perempuan namanya khifat. Itu karena memang organ yang harus dipotong saat khitan itu oleh Islam dianggap anggota luar yang harus dibasuh ketika orang itu bersuci ya. Layaknya misalnya orang naudzubillah ya, mungkin habis kecelakaan ya, kemudian ada anggota tubuhnya yang tersingkap itu sampai mengering. Anggota tubuh yang dulu memang kategorinya itu anggota dalam, tapi ketika sudah mengelupas, menyibak ya, itu tampak menjadi anggota luar, itu menjadi anggota luar yang wajib dibasuh. Layaknya siapapun orang yang gendut ya, agak besar ya, maka lipatan-lipatan perut itu juga harus kena semua itu. Nah, itu karuan lah, itu karena lipatan itu yang barang luar yang tertutup. Nah, kalau yang tempat khitan itu memang sejak awal dalam Islam menganggap itu barang luar, jadi harus dikhitan, dibasuh gitu. Makanya
Kalau besar itu terlalu kesulitan, maka dihitan saat kecil. Supaya itu ada masalah nanti. Jadi urin itu kan seperti yang sama lihat kalau di toilet umum itu selalu akan ada pengerakan, yang mengerak betul itu dari air kencing itu. Nah, itu bayangkan kalau itu di sekitar di sekitar alat kelamin itu, sehingga bisa membuat kesehatan kelamin itu menjadi bermasalah. Jadi luar biasa Islam itu, jadi Islam itu mengantarkan cara bagaimana masuk WC sampai masuk surga. Wayajtanibu, dan menjauhi siapa seseorang atau tidak melakukan siapa seorang istiqbalak kiblati, menghadap kiblat, wastidbariha, dan membelakangi kiblat, fisakhra, di padang pasir atau hutan belantara, di kawasan terbuka, tidak ada penutupnya. Saat orang itu BAB atau BAK, itu dihindari menghadap kiblat atau membelakangi. Wayajtanibu, dan menjauhi siapa seorang al-baula akan BAK wal ghaita dan BAB fil ma'ir raqid, di air yang tenang. Rawa meriwayatkan siapa Al-Bukhari wa Muslim an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anin Nabi, dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol, idza ataitum, ketika mendatangi siapa kalian al-ghaita akan toilet, fala tastakbilu, maka jangan al-ghaita berkeinginan untuk BAB atau BAK, fala tastakbilu, maka jangan menghadap siapa kalian al-qiblat akan kiblat, wala tastadbiruha, dan jangan membelakangi siapa kalian semua akan kiblat, walakin syarriku, tetapi menghadap timurlah kalian, au gharibu, atau menghadap baratlah kalian. Ini konteksnya sekali lagi di kawasan Makkah Madinah itu, yang kebetulan kiblatnya itu arah barat, arah selatan dan arah utara itu. Nah, kalau kita, maka perintahnya itu fala tastakbil qiblah wa tasbiruha, walakin ngalor ngidul, selatan dan timur. Wa khussa, dan dikhususkan apa dzalika, hal itu tuh mana? Jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu fis sahra, di padang pasir atau di hutan belantara atau di tempat lapang yang tidak ada tutup, tidak ada sesuatu yang atau tempat yang di-standby-kan untuk itu, artinya tidak tertutup. Kita di alam bebas, bentuknya apapun, apakah itu hutan belantara atau di tanah padang pasir. Artinya wama, dan tempat-tempat fi maknaha, dalam pengertian sahra, minal amkinah, dari tempat-tempat allati la satira, yang tidak ada penutupnya, adalah ada fiha, di dalam amkinah tempat itu. Wa dalilu tahsis, dan bermula argumen atau dalil mengkhususkan itu adalah hadis yang meriwayatkan siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Muslim, wa ghairuhuma, dan selainnya, an Ibni Umar, dari sahabat Umar Ibni Khattab radhiyallahu anhu, irtaqaitu, naik siapa aku, fauqa dhuhri, bin baiti Hafsah, irtaqaitu, naik siapa aku, fauqa dhuhri baiti Hafsah, di atas rumah Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah itu min azwajin Nabi, min zaujatin Nabi, li ba'di hajati, untuk sebagian kepentinganku. Jadi sahabat Hafsah ini dengan sahabat Umar itu kakak beradik, karena itu kebetulan ini Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pas naik
ya, membetulkan genting atau apa. Faru'aitu melihat siapa aku an-nabi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakdi menunaikan hajatau akan hajatnya, maksudnya BAB atau BAK. Mustadbirul qiblah, sempat terlihat itu, nggih. Mustaqbilul qiblah membelakangi kiblat, mustaqbilal syami menghadap Syam. Ya. Syam itu utara. Ya. Fahumila dimungkinkan apa al-awwalu, hadis yang pertama, supaya tidak ada kontradiksi memahami dua hadis yang kita anggap berbeda, ya. Alal makan pada tempat ghairil muadda yang tidak disiapkan liqadha'il hajah untuk BAB atau BAK. Di hadis yang pertama itu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Ayyub Al-Ansari itu, ya. Hadis yang kedua itu hadis diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar. Wama dan tempat fi maknahu dalam pengertian atau dalam arti yang tidak disiapkan untuk secara khusus BAB atau BAK minal amakin dari tempat-tempat allatilah satiru yang tidak ada satir, ya, fiha di dalam atau pada tempat-tempat itu. Wahumila dan dimungkinkan apa asani hadis yang kedua itu alal makan al muadda, tempat yang disiapkan untuk itu. Wama dan tempat fi maknau dalam pengertian itu jam'an, ya, jam'an dalam rangka mengkompromikan, ya, bainal adillah di antara dua dalil itu. Jadi dalil yang hadis yang pertama itu tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat, gitu. Tetapi menghadap timurlah atau menghadap baratlah itu. Tapi ketika sahabat Ibnu Umar, ya, sempat melihat Nabi qadil hajah, itu Nabi membelakangi kiblat dan menghadap Syam. Itu konteksnya karena posisi Nabi di Madinah, ya, sementara Makkah itu di sebelah selatannya, gitu. Jadi ini Ka'bah, Mekah di sini, Syam di sini. Jadi kan loh kok membelakangi, katanya nggak membelakangi. Oh, itu kan fi makanin khos, di tempat yang memang artinya kalau kita punya toilet, ya, di rumah kita, di kamar mandi kita masing-masing ngarep jungkir balik menghadap ke atas menghadap ke belakang, nggak ada masalah. Jadi di kamar mandi rumah kita masing-masing itu sampean mau berposisi, ya, berpose, ya, menghadap dia berapa apa ngono nggih. Arep ngadep, arep engklek, arep jinjit, arepmu ngono. Mboten napa-napa. Walah yahlu dan mungkin apa al-amru hal ankarohatin dari kemakuan fi ghairil muadda ma'a wujudi satir. Ya, masih mungkin juga, gitu. Jadi kalau wis ana jeding disiapkan, wis ana tempatnya kok tetep ning njaba, niku padha mawon niku ngoten iki. Artinya masih dimakruhkan. Warwan mengatakan siapa Muslim wa ghairuhu an Jabir radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Nabi adalah naha mencegah siapa Nabi ayubala dikencingi apa fil ma'ir raqid, air yang tidak mengalir, artinya air diam, wa taghawwud dan bermula BAB adalah aqbahu lebih jelek, lebih parah, wa aula dan lebih utama bin nahi untuk dilarang. Kencing aja nggak boleh kok di air yang tidak mengalir, apalagi kalau BAB. Wan nahyu dan bermula pelarangan ini memang lil karohah untuk memakruhkan, tidak sampai mengharamkan. Wa nukila dan dinukil anin Nawawi dari pendapat Imam Nawawi annahu bahwa sesungguhnya BAB atau BAK di tempat yang di air yang tidak mengalir itu, ya, itu nahanya di sini tidak berfungsi untuk makruh tapi litahrim, ya. Bisa kita bayangkan kalau orang itu enggak satu, gitu loh. Yang kencing, yang BAB itu enggak satu, gitu loh. Sak kampung ning kono kabeh, bayangkan itu, maka akan
menuai penyakit macam-macam yang diakibatkan oleh itu. Nah, jadi makul lah ya, bisa dipahami kalau ada konteks tertentu. Jadi ketika Imam Nawawi melarang itu tentu konteksnya mungkin beda dengan ketika orang memahami itu sebatas hanya makruh. Wa tahtas sajaratil musmirah, dan ya, menjauhi seseorang ketika BAB atau biol itu fitah tahtas sajarah, di bawah pohon al musmirah yang berbuah. Cukup diniati sekalian ngerabuk gitu. Iya lek sampean gitu ya, artinya itu harus cuek amat gitu. Jadi kadang-kadang kan hari ini ketika beberapa waktu yang lalu saya ke Lirboyo nyambangi HD gitu. Saya juga gimana gitu ngelihat tempat masak saya yang berhadapan-hadapan dengan toilet-toilet itu. Waktu itu nggak ada masalah. Konon dodok aku masak. Jadi nggak ada hubungan, kita makan enjoy aja lagi gitu. Jadi nggak ada masalah. Tapi bagi orang yang mungkin tidak pernah, itu menjadi catatan sendiri. Jijik, mungkin nggak kesempat kolu ya. Jadi lapar itu nggak iso makan karena bayangnya macam-macam. Nah kalau kita kan nggak boleh membayangkan, lihatlah makanannya. Luwe nggak luwe, panganan itu loh. Oh coba bayangnya macam-macam gitu. Maka enjoy aja gitu. Ini kan kepentingannya untuk orang lain gitu. Jadi wong liya ndelok waduh jijik. Sekalipun sampean ahli biologi. Ini akan diserap oleh tanah, ya, kemudian tanah itu bersama airnya akan dibawa oleh kambium. Wah, akhirnya itu justru malah menyuburkan. Wah, itu gitu. Nah, dengan menggunakan logika biologi. Nah, itu nek jari sampean, jari wong liya tetap dianggap jijik gitu. Karena masih memungkinkan buah itu pohon itu berbuah nggih, dengan memberikan buah yang enak tanpa harus orang duduk di situ itu gitu ya. Wa fit tariqi, dan di jalan, wadhilli dan halte. Wadhilli dan halte ya. Tempat orang itu berteduh ya. Kalau di konteks di Malang itu tidak dibuat zilli tapi dibuat kursi-kursi. Jadi sekedar orang rileks supaya nggak capek jalan, akhirnya duduk-duduk, sekalipun kemudian kursinya disalahgunakan. Rawah meriwayatkan siapa muslim wa ghairuhu, dan selainnya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan apa anna nabiyya, sungguh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bersabda, ittaqul la'anain ya. Ittaqu, takutlah kalian al-la'anaini, akan dua hal yang dilaknat. Qalu bertanya siapa para sahabat, wa ma, dan adalah apa al-la'anani itu ya Rasulullah. Qala, menjawab siapa Nabi, alladzi yatakhalla fi tariqin nas, yaitu orang yatakhalla yang BAB ya. Jadi yatakhalla itu melepas, saenake melepas. Jadi bahasa Nabi itu melepas nggih. Jadi ora ya bulu niku ora ya gitu niku ora ngoten nggih. Ora ya tagawat niku ora ngoten nggih. Jadi wis pokoke ngelepas, maksudnya ini gitu. Ini BAB atau BAK nggih. Fitorikin nas, di jalan umum, di jalan yang dilalu lalang oleh orang, au fi dhillihim, atau di halte atau tempat pemberhentian mereka. Al-la'anain ya, al-la'aninaini itu adalah al-amraini, dua hal, al-jalibaini, yang menyebabkan lil'ani, untuk dilaknat. Laknat itu ya, secara sederhana saja siapapun orang ya, terus ning halte ya, ambune puwesi itu mesti wong misuh ya. Misuhe yang bahasa Arab, mim fathama, tak fathata, mim dumam. Jadi miso yang ya itu karena dilaknat itu karena dipisui itu, dimaki-maki oleh banyak orang. Nah coba itu ketika kita butuh gitu nih, kita butuh
apa namanya untuk berteduh, kita butuh untuk melewat gitu tuh ya, terus ning tengah dalan ono ngoten niku. Ya orang terganggu, tidak saja najis, polusi baunya itu nempel gak hilang-hilang ngoten iki. Akhirnya memaki-maki, sapa sih iki? Kelakuane sapa iki? Nek nurut ibuke mesti gak ngene ngono. Angel tuturanmu. Ya. Jadi niku harus dipahami nggih. Wasubbi dan tempat berlubang nggih. Rawa meriwayatkan siapa Abu Dawud wa ghairu an Abdullah ibni Sarjis nggih. Radhiyallahu an qol naha melarang siapa Rasulullah SAW ayubala untuk kencingi apa fil hujuri ya lubang ya. Orang Jawa bilang leng. Wa hujur itu apa? Asubu lubang fil ardi di permukaan bumi ya lubang karena kebetulan seperti apa namanya kalajengking, kemudian yuyu ya, semut, ular itu kan mereka itu cara membuat rumah ya di dalam tanah. Nah, jadi kalau kemudian orang itu ya piece of cur itu sembarangan malah golek panggonan sing bolong sik itu khawatir mengganggu kedamaian makhluk bumi yang lain. Oh, itu indah sekali. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya, kita harus punya memangnya yang terganggu hanya manusia, makhluk juga terganggu dengan aktivitas kita itu, maka dilarang. Ini kan bentuk empati gitu ya. Ajaran suci dari Kanjeng Nabi. Jadi kita harus selamatkan tidak saja kita tapi juga makhluk yang lain. Karena wujud makhluk itu mesti punya manfaat ya, untuk ekosistem atau ekologi di antara kita. Jadi wis kudu ngoten niku onone ngoten nggih. Ya. Mungkin hari ini kita ngelihat kroto itu dapat memberi manfaat. Asalnya kan gak ngerasa ono manfaat, semut ya dipateni macam-macam. Yang jelas mesti punya manfaat. Karena itu kita tidak boleh mengganggu ya, komunitas-komunitas selain diri kita. Niku perintah Kanjeng Nabi. Dan ngeten niki diikuti kalau kita punya perhatian dengan rasa sayang, bukan tidak mungkin Allah kemudian meridhoi gitu. Jadi jangan mensepelekan, ojo malah golek ileng ngoten nggih. Ya lek semut ra apa-apa terus metu ula terus ngentup. Niki terus ya, nyatek itu anu apa yuyu ya. Wala yatakallam dan tidak ya, bercakap-cakap siapa seseorang alal bauli wal ghaiti saat BAK atau BAB. Enak jagongan iku ya. Ya boleh. Ono ngedene ono ngomongnya lah itu. Jadi jangan melakukan aktivitas apapun. Ngono kecuali ngerokok. jadi apa namanya? Jangan melakukan aktivitas karena itu bisa mengganggu dirinya dan mengganggu yang lain. Rawa meriwayatkan siapa Muslimun wa Muslim wa ghairuhu dan selain Imam Muslim an Ibni Umar diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an apa anna rajulan seorang laki-laki marra melintas siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bulu dalam keadaan BAK siapa rajul fasallama kemudian menyalami siapa rajul alaihi pada Nabi walam yarud dan tidak membalas siapa Nabi alaihi akan rajul. Jadi pipi sampai salam lewat terus mumpung lewat. Jadi kita menjawab salam itu tidak faur ya. Menjawab salam itu wajib, tapi kewajibannya tidak langsung. Jadi ketika kita makan disalam assalamualaikum, assalamualaikum, makan saja dulu ya. Nanti selesai kunyah, kalau kemudian kita mau menghentikan, ya monggo dihentikan minum air dulu atau gimana. Khawatir tersedak. Ngoten. Nomor kali ya.
Kalau kemudian orang itu di kamar mandi dijak salam atau mendengar lah kita pas di kamar mandi ada yang Assalamualaikum, salam sih adus ngoten gak oleh ngoten guys. Ya. Jadi sebaiknya tidak bercakap-cakap. Ya. Malah apa jenenge diskusi tentang undang-undang cipta kerja nih gitu. Nang kamar mandi ngono gitu. Jadi tapi nanti wajib menjawab ketika keluar dari kamar mandi gitu. Waalaikumsalam. Termasuk ketika kita disalami lewat WA, lewat SMS gitu. Niku wajib jawab niku waalaikumsalam. Ya. Atau langsung waalaihissalam. Waalaihissalam. Dijawab ini wajib niku sekalipun jawabnya tidak sekali lagi tidak langsung. Rawa meriwayatkan siapa Abu Dawud wa ghairuhu. Nah. Yaqulu An Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata siapa Abu Sa'id Al-Khudri sami itu mendengar siapa aku an Nabi akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu dalam keadaan bersabda siapa Nabi la yakhrujir rajulani yadribanil ghaid kashifaini an auratihima yatahaddatsan la yakhruj jangan ya. Keluar siapa ar-rajulain dua orang yadribani mendatangi siapa keduanya al-ghaidub ya, kamar mandi ya. Kashifaini dalam keadaan yang telanjang bundar apa bulat telanjang keduanya an auratihima dari aurat keduanya ya tahaddatsani yang bercakap-cakap siapa keduanya. Mengapa fa innallaha karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla adalah yamkutu memurkai atau marah memurkai siapa Allah ala dzalika atas hal tersebut. Jadi mohon maaf ya, ketika memang tidak ada tempat ya, di beberapa tempat itu kan MCK itu jadi satu ya. Gimana ceritanya iso sabar gantian gitu. Nggih, kalau terpaksa satu kamar mandi harus dua orang gitu, kan aktivitasnya masih bisa dilakukan sendiri-sendiri karena agak lebar ya wes minimal nggih, minimal itu auratnya ditutup nggih. Adus nggih sarung. Ngoten teng nggone pondok biasa ngoten. Anduk. Piye rasane adus sarungan niku? Ya ngoten niku sareng. Jadi ketika kita ngantri kesuwen terus mandi kita ya di sumur jebur dewe gitu ya. Nanti guys ya menjadi punya resiko untuk mencuci sarungnya macam-macam, tapi itu lebih baik karena memang dalam rangka mengindahkan yang menjadi perintah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi khawatir dibendu, jadi nggak boleh ya. Maka niku memprihatinkan orang dan kayaknya juga tidak ada tindakan yang serius atau yang prihatin ya. Di Bacul Mati, di Umbulan, di Gedangan itu ya. Jadi onone bilik terus wadus lanang wedok campur dan itu nggih kasifan, ini kasifat kabeh, kasifan kasifin itu. Bagi mereka mungkin sudah nggak terlalu biasa nggih. Tetapi sekali lagi mereka adalah laki-laki, mereka adalah perempuan yang bukan mahramnya, ngoten. Ya tetap haram sekalipun sudah nggak rosok-rosok nggih. Terus gak ngombe rosok-rosok sekalipun gak sudah mati rosok ya. Itu tetap nggak boleh ngoten nggih. Jadi terkait aurat itu tidak melihat usia yes. Atas nama laki-laki perempuan ya, yang tidak mahram, tidak istri ya, maka tidak boleh. Ya, saya sebut mahram itu karena memang ada batas-batas tertentu ya, orang tua boleh melihat putrinya itu sampai seberapa itu ada batasan ya, tentu yang tidak boleh hanya sawatain ya. Wala yastakbilu dan tidak menghadap siapa seseorang asam seakan matahari wal qamar dan tidak menghadap rembulan wala yastakbiruhuma dan tidak membelangi keduanya. Ini menjadi konteksnya sekali lagi kalau di luar ruangan. Itu konteksnya kalau misalnya tadi itu kalau Ka'bah itu posisi kita di sebelah utara
atau di sebelah mana, sebelah kiri, sebelah utara Ka'bah atau sebelah selatan Ka'bah, maka yang kita diminta agar menghadap ke barat atau ke timur ya. Nah, kalau di kita nih ya alternatifnya satu-satunya ya hanya boleh menghadap selatan atau menghadap utara, karena kiblatnya kebetulan di sana arah barat sama dengan arah munculnya rembulan ya, tidak membelakangi karena kebetulan matahari terbit dari timur ya. Zakara menyebutkan siapa Imam Nawawi fil Majmu' dalam kitab Majmu' ya, menyebutkan annal hadis ya, sesungguhnya hadis al-musta'nas bih ya, fi hadza dalam persoalan ini adalah dhaifun dhaif ya. Bal huwa ya, bal bahkan hadis ini dianggap batal, was-sahih ya, was-sahih dan sesungguhnya yang verifikatif al-masyhur yang populer adalah annahu bahwa sesungguhnya yukrahu adalah yukrahu dimakruhkan apa al-istiqbal ya, dunal istidbar. Jadi yang tidak boleh menghadap, kalau membelakangi nggak apa-apa. Tapi dua-duanya misal serba repot lagi itu ya. Menghadap kiblat sama dengan menghadap menghadap tim barat sama dengan menghadap arah menghadap barat sama dengan membelakangi matahari gitu loh. Ya padha mau niki janjane nggih. Qala al-Khatib fil Iqna' dalam kitabnya hadza, sesungguhnya pendapat ini pendapat yang menyatakan bahwa ini makruh. Yang makruh itu menghadapnya, bukan membelakanginya itu. Adalah al-mu'tamadu, pendapat yang dikuatkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Iku napa mau kula kepengin nambahi informasi tadi lali. Nggih, wonten pertanyaan. Kok lali mono sing pengen tak sebut kok lali. Nggih, yang jelas tidak ada secara khusus nggih. Jadi serban sama imamah itu beda nggih. Kalau imamah itu yang diudengkan itu, kalau serban yang ditempatkan di kepala atau di leher itu nggih. Ya, niku artinya serban itu niku. Sama dengan pakai peci. Jadi secara umum nggih, tidak menggunakan peci itu sama dengan dalam konteks ya. Karena itu mungkin perlu kontekstualisasi dalam sesuai dengan konteks Indonesiaan gitu. Jadi pada masa kenabian sampai pada masa transmisi hadis ya, sampai pada fikih itu dirumuskan ya. Orang Arab itu sepakat. Jadi membuka kepala di tempat umum itu sama dengan mengabaikan harga dirinya. Kewajiban menjawab salam itu Oke. konteksnya apa memang maksudnya? Kalau di WA rata-rata itu singkat askum atau asmawon itu. Ya kalau kita paham, saya jelaskan kita paham. Oke. Dan ojo nganu ya, yang saya ojo disingkat. Mending salam ngoten mawon. Daripada AESS, WWW, BBB gitu. Ini karena nggih ada, saya pernah diingatkan nggih oleh seorang saudara yang kebetulan dia posisinya nggih, ya itu istrinya Gus Ulil itu nggih. Mas ngapunten nek salam sing lengkap, karena kalau pas di Facebook itu kan dibaca banyak orang itu nggih. Jadi ada makna yang orang barat tuh menjadi bingung gitu ya. Sama yang bahasa Inggris lebih paham itu. Karena itu gak usah disingkat. Nih salam ngoten mau. Kalau enggak, wong nulis juga kesuwen assalamualaikum gitu. Di kopi mawon gak usah nulis-nulis terus gitu. Jadi tetap wajib dijawab. Ya. Jawab wajib itu ya bil lisan ora bil kitabah.
Padha mbek ana sampean kadung ngantuk durung salat Isya. Terus sampean pesen nulis, sapa wae sing maca tulisanku, aku durung salat engko nek sampean teko sak wayah-wayah di atas jam 10 atau jam 12 gugahan aku. Terus sampean delok. Terus akhirnya tangi gitu. Sampean nulis gitu serupa bangun itu. Jawab itu sampean templek nang panel. Akhirnya kebablasan pagi marah-marah. Aku durung salat enggak ditangin, enggak dibangunkan. Siapa bilang enggak bangunkan tuh, baca tuh. Ya orang ngono model ya Mas. Jadi ya jawab itu nggih bilisan. Salamnya berarti lewat Ka'bah tapi jawabnya nggih, tetap jawab Waalaikumsalam terus sampean apa gitu guys. Intinya kewajiban itu memang kewajiban menjawab salam tidak fauron, tidak langsung. Tapi kewajiban itu belum hilang. Termasuk ketika orang minta tolong, salam kula ting sinten gitu. Makanya kalau kita nggak mau bertarung ya insya Allah kalau ngapunten mboten sering kepanggih. Jangan enak-enak bilang nggih insya Allah itu, padahal nggak pernah ketemu. Itu kewajiban masih tetap ada. Ngapunten kula pun dangu mboten ningali nggih. Kalau mangsulaken nggih salam njenengan gitu. Ya harus begitu kalau jujur itu. Kalau supaya nggak ada amanah gitu loh, nggak ada amanah. Nggih. Tisu niku tisu yang kita pakai untuk istinja itu apakah ketika nanti kita ngangkat di lapangan adanya hanya kertas yang agak kasar bukan halus. Seperti kerdus loh Bapak, kerdus kan rotok nyerap nih. Nggih, kalau itu masuk wanahwihi tadi kalwarok wanahwihi. Intinya itu nyon sewu kan mesti ono basahe ngoten lho. Nah, khawatir basahnya itu nrembes ya, terus kena tangan kita itu nambahin najis gitu. Kalau kerdus kuandel apa nek kerdusnya teko plastik ngoten nggih. Kan masing plastik kerdus plastik nggih guys. Nggih mboten napa-napa. Artinya niku jadi ketika kita bisa memastikan bahwa ketika kita peper istinja dengan tanpa media air itu memastikan tidak menambah najis di tempat lain selain di tempat yang kotoran itu keluar. Niku tok intinya itu. Biasanya kan kalau bayi kan pakai tisu kering dulu, habis kering tisu basah. Iku sik najis ngoten. Najis. Jadi ngilangi kan sesungguhnya belum hilang nggih. Belum hilang kan. Nggih. Ya karena itu kan dianggap darurat. Nggih. Ngapunten kalau di keluarga Megosono sejak kecil niku anak sudah dibuat risih kalau nggak pakai air. Jadi nggih jam berapapun nggih karena itu zaman tidak ada air hangat itu nggih pokoknya tiap malam wis godhog banyu wis didelenin Mas menyiapkan. Jadi kita jangan gegabah. Bukan tidak mungkin kegegabahan orang tua hari ini menganggap itu biasa engko ae nek rada gede itu tidak berpengaruh secara psikis atau fisik kepada anak itu. Iku tuh hati-hati ya. Kesaken nganu kedinginan yo pakai air hangat. Makanya di standby-kan. Intinya itu tidak ada yang percuma dari kesulitan kita mengindahkan apa yang menjadi ajaran agama. Jangan kemudian kita setelah sahul kita ngerasa waduh mumpung saya cilik itu mengabaikan karena ngapunten khawatir naudzubillah Kanjeng Nabi itu satu waktu kan pernah melintas di kuburan kemudian Nabi terdiam. Terus Nabi mengambil pelepah korma di dekat kuburan itu ditancapkan di atasnya. Sahabat yang ikut itu kemudian bertanya, wahai Nabi mengapa engkau tadi terdiam di depan kubur itu? Dan mengapa pula engkau mengambil pelepah korma dan engkau tancapkan di atas kubur orang itu? Nabi kemudian ngendikan, kamu tahu yang dikubur itu tidak memperhatikan kesucian.
jadi pipis sembarangan. Karena itu nggih paling aman kalau rumah sampean sejak awal jadikan suci, jadi bukan hanya bersih suci. Niku nek saged kamar mandi di standby-kan harus ada klompennya, harus ada sandalnya. Karuan kita nganggap itu tidak suci itu nggih. Jadi keluar masuk dari kamar mandi tidak pakai sendal, mboten napa-napa. Tapi ketika posisi kita mau sholat, kan ada nih, saya pernah ke satu rumah teman itu kemudian ngapunten mangke medali ngagem, tapi nggih bingung kita itu ngoten nggih. Jadi saya harus ngambil gayungnya, kalau itu ada gayung, terus kaki saya kucurkan, baru pakai sendal yang disiapkan di depan, kemudian kaki satunya terakhir ya nguncalin nih gini, baik, nguncalin gitu. Kadang-kadang ya tepat, kadang-kadang ya ora tepat gitu. Ya karena bingung itu gitu. Kalau ada apa sandalnya kan enak nih, karena kita ya, termasuk ya, di tempat di kantor NU yang saya lihat juga, aduh ini kok ceritanya gini ya. Akhirnya saya minta bapaknya Mas Zakan itu, kita jangan bikin kobok mawon daripada kita ya, kesulitan njogo ngrekso wong sakmono kata yang tidak semua tahu sesuci ya, supaya tidak nyebar kemana-mana najisnya. Paling aman jeding kobok. Nah, kalau di pondoknya kakaknya Gus Labib itu, ya, mbaknya itu mau sowan saja di depan rumahnya ada kolam itu, nggak mungkin kita mencolot, harus masuk dulu ke kolam. Jadi rumah hanya di standby kan yang suci itu luar biasa. Jadi semua terpaksa itu coplok sandal, coplok sepatu, kaos kaki, nggak difasilitasi, kudu jebur gitu loh ya. Ini penting ya, memberi itu di samping menjaga kesucian rumah beliau juga memberikan pendidikan kepada kita untuk tidak abai terkait dengan persoalan kesucian. Ya. Kenapa pula Kanjeng Nabi kemudian memberikan pelepah korma? Nabi ngendikan selama pelepah korma ini basah, maka atas izin Allah, ya, pelepah korma ini memohonkan agar jenazah ini diringankan siksanya oleh Allah. Karena itu dalam fikih-fikih orang kalau ziarah kubur itu haram mengambil bunga yang masih basah di atas kubur. Kalau masih basah itu haram. Karena itu kalau pas kita diminta membersihkan, mungkin kembang boreh, kembang yang kita taruh di atas itu diambil, haram itu kalau masih basah. Apalagi suket, rumput itu. Maka rumput yang di atas itu dirapikan saja, jangan dijabut. Ya, angel itu. Ini karena ini luar biasa. Paling enak mau ora melok ngapa jenenge nanem mesti tanam dhewe. Jadi karena itu kemudian kan diinisiasi, ada pakai melati, ada pakai mawar gitu nggih. Ya aja gedang ngono lah. Atau pelem maksudnya gede gitu. Yang lain, monggo. Perkawis batu. Nggih. Batu 3 sisi atau 1 sisi 3 batu. Niku diharuskan 3 semuanya kena, atau cukup 1 tapi sudah bersih. Bagaimana kalau 3 kali tapi masih belum bersih, apa perlu? Ya, idealnya, teorinya itu harapannya 3 kali sudah bersih. Kalau kurang ya, ngapunten ya, wis ora biasa mampedes wedesen, akhirnya terus prematur. Jadi akhirnya prematur ya. Lah kalau prematur itu ya, terus muncrat kemana-mana ya. Itu jelas 1 nggak cukup ya, harus dibersihkan tempat-tempat yang kena najis semua itu. Jadi idealnya 3 batu. Ya tentu masing-masing batu kan dengan 1 sisinya. Nah kalau nggak ada 3 batu, 1 batu pun boleh yang ada sikunya minimal 3. Paham ya? Jadi kan. Maksudnya sudah dicolek 3 kali,
tapi ternyata kita merasa belum sepenuhnya. Nggih, wajib, nggih. Nggih. Perihal kadar kebersihan, kan kalau nomor batu otomatis kadar kebersihannya lebih rendah daripada Nggih. Nah, niku seberapa kabar? Nggih, yang merasakan yang bersangkutan. Intinya niku nggih, nahnu nahkumu bidzawahir, yang tampak saja, yang tampak najisnya tidak ada. Bagi kita yang biasa sesuci pakai air, mboten pakai air nggih risih ngoten. Oh nggih, satu lagi nggih yang sebaiknya ngoten nggih. Nyuwun sewu, pipis itu ya duduk ngoten. Jadi kalau kemudian berdiri nggih, ngeten ngapunten nggih. Saya merasa kalau orang kencing itu berdiri mesti masih nyiprat ngoten. Maka ngapunten kalau saya ngoten nggih, kalau harus kemudian ke kamar mandi nggih, ucul-ucul nyoplok celana karena saya nggak pasti. Itu was-was itu wajib ngoten niku. Kan kita mata kita nggak tampak itu. Nah, kalau pas mengenai kaki kita kerasa. Tapi kalau kemudian kena celana, kan celana kita nggak tahu. Makanya ada teman di kampus ini yang saya lihat mesti bawa sarung. Waktunya sholat tuh sarungnya gak digawe langsung ke ruangannya mboten digawa, semangke di kamar mandi baru ganti sarung. Iku luwih apik. Tapi kalau tidak nggih, kalau nggak mungkin ucul-ucul nggih. Ini banyak masjid yang apa model kayak WC-nya ada mempersilakan orang berdiri. Oh, Nggih, artinya mboten sampai haram, orang kencing berdiri mboten sampai haram. Tetapi pastikan bahwa percikan itu lebih tinggi ngoten loh. Nah, kalau orang itu duduk kan tidak menciptakan percikan. Wonten di satu tempat saya di mana lupa itu. Jadi ngadeg, nggak mungkin kita itu duduk, tapi wis digawe ngeten. Oh, sabilillah begitu dulu. Sekarang mboten. Jadi kencingnya mesti ke sana, nggak balik ke sini ngoten. Nggih. Atau di sabilillah diganti saat ini sing dijeroni ngoten nggih. Ya sekali lagi nggih, mata kita niki mboten saged melihat yang, tapi kadang-kadang kaki kita yang tidak tertutup oleh celana ngoten. Niku masih masih terasa kalau cipratan. Ya mungkin saja di daerah yang biasa kecipratan kalau kita nggak pakai celana niku lho, kroso nyipratin niku. Oh, dimungkinkan kalau kita pakai celana di tempat itu ya paling tidak nyiprat itu masih ada. Nah, paling enak ya di ucul-ucul atau wis beto sarung itu paling aman. Nah, sarungan itu paling aman karena sarung itu nanti memudahkan orang itu duduk. Tentu di tempat yang memungkinkan duduk karena kadang-kadang tempatnya terlalu sempit. Jadi kalau duduk malah kangelan kabeh. Apalagi yang gemuk ini ya angel arep lungguh. Nggih, malih sampun. Nggih. Pundi? Boleh, nggih, boleh. Artinya dua-duanya bisa kita tempuh. Jadi tetap pakai batu ngoten nggih, karena nyun sewu nggih. Tangan kita kan ngrekso ngoten. Ngrekso aja sampai kena. Maka kita menggunakan kalau pakai shower karuan mungkin sudah semprot mbek shower hilang dewi ya. Nah, kalau tidak kan menggunakan apa namanya batu itu ngoten supaya tangan enggak. Oh nggih tak tambani nggih. Kalau mau makruh nggih melihat nggih tinjanya yang keluar. Nomor kali makruh ngambu tangane dhewe iki lho. Wis ngerti gak itu? Mbah Bu. Makanya pakai sabun gitu. Siapkan sabun gitu. Jadi bagi orang yang mungkin nggak biasa pakai sabun nggih, mudah saja habis kemudian beol itu terus ngerasa enak ngoten nggih. Ya sama kalau orang itu nggak biasa bebersih suci nggih, sejak kecil tidak dibiasakan dia
dia akan menganggap itu biasa. Tapi bagi orang tertentu risih ngoten. Rasane piye ya durung resik kabeh. Nah, dalam kondisi-kondisi begitu waktunya sholat ya sholat mawon ngoten. Karena nggih nahnu nahkum bidzahir. Nek zahire wis ora ketok suci, ora ketok najis ngoten. Dan najis itu perspektifnya 3. Ya. Tapi nggih ora usah terus koncone kan ngambu gitu. Ampun dhisik mambu ora gitu. Rumah saku mau wis ilang kabeh tapi mambune mbuh, ambune ngono kan gak iso kamu karepe dhewe. Nggih enggak begitunya. Sampun wonten kajian pengganti tisu menawi alternatifnya nggak harus pakai air. Sepanjang yang saya tahu tidak, belum ada nggih. Belum ada. Karena nggih kalau memang di tempat tertentu hanya disiapkan tisu mawon, ya. Tapi belum ada pengganti air itu inisiasi apa yang mengganti batu ngoten nggih. Tapi kayak ngene niku angel malih ngoten. Tapi bisa menggantikan tisu, berikan alternatif. Nggih, belum ada. Ya monggo digawe. Digawe inisiasi. Yang setidaknya ora kalah kali banyu ngoten. Sedurung ilang terus buake ndi malah kotor kabeh niku. Karepe iku primpen sing enak ngoten nggih. Atau yes, monggo lah terserah. Intune sampun cekap? Nggih, wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi farduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani farduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani farduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarrib lana fi dinina. Rabbana anfa'na bi barakatihim Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.